Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cantika Fadia Akrian RP 19029 dari Lab FB1. Di sini saya mendapat tugas untuk menjelaskan dari mikrobiologi untuk menjelaskan tentang Mycobacterium tuberculosis dan juga Haemophilus influenza. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah Mycobacterium tuberculosis. Yang akan saya jelaskan itu adalah makroskopiknya, mikroskopiknya, dan juga uji biokimianya. Nah, pertama-tama mikroskopiknya. Untuk mikroskopik pada Mycobacterium tuberculosis, saya menggunakan media Lowenstein-Janssen. Di sini saya menjelaskan pewarnaannya, yaitu caranya kita akan meletakkan preparat di atas bak cuci seperti ini. Kita jajah seperti ini, kemudian kita akan meneteskan karbofuksin. Saat teteskan, panaskan sampai keluar uap, lalu diamkan selama 5 menit. Setelah itu cuci dengan air. Dibilas, lalu cuci dengan gel alkohol 3% selama 2 detik sampai warnanya menghilang. Kemudian cuci dengan air mengalir lagi. Selanjutnya teteskan metilen dulu selama 1 sampai 2 menit. Lalu cuci diamkan selama 1 sampai 2 menit, kemudian cuci dengan air. Saat cuci dengan air, kita akan keringkan di udara dengan meletakkan preparatnya secara tegak lurus. Kemudian setelah itu teteskan minyak imersi lalu lihat di bawah mikroskop. Untuk Mycobacterium tuberculosis itu didapatkan bentuknya batang halus, berbiji, lalu susunannya berpasangan dan berselubung, warnanya itu merah seperti ini. Lalu sifatnya itu basil tahan asam dan metode pewarna itu kita pakai Zilnesen ya. Bisa juga pakai Tan Tiongkok. Nah, bakteri ini tuh punya susunan lipid yang sangat kompleks, yang mana itu menjadi faktor virulensinya sehingga dia itu bisa resisten terhadap pengeringan dan usaha desinfektan. Dari informasi yang saya dapatkan, didapatkan bahwa pada sputum kering yang menempel pada debu itu dia dapat bertahan selama 8 sampai 10 hari. Nah, untuk dia bentuknya batang halus berbiji-biji itu ukuran panjangnya itu kira-kira 1 sampai 4 mikro dan lebarnya 0,2 sampai 0,8 mikro. Dia itu sifatnya non-motil, tidak berspora, tidak bersimpai, dan dia itu sifatnya tahan asam karena dia punya yang disebut asam mikolat. Nah, selanjutnya adalah bisa makroskopik. Di sini pakai Lowenstein-Janssen, di mana medium ini mengandung telur, gliserol, garam-garam, mineral, lalu hijau malakit, dan dia biasa dicampur dengan penisilin untuk membunuh kuman penyerta lainnya. Maksudnya gimana nanti kita akan jelas kemudian. Jadi, dari hasil Lowenstein-Janssen pada Mycobacterium tuberculosis itu, dia hasilnya akan kasar, kering, rapuh, lalu tengahnya itu bertumpuk dengan tepinya berjejas, tipis, kadang-kadang tipis, kadang juga menyebar. Lalu perlu catatan dia itu tumbuhnya 12 sampai 28 hari. Itu lama ya. Nah, makanya dari sini kita perlu untuk memberikan penisilin untuk mencegah adanya kontaminasi dari bakteri lain. Dan juga dia tidak berpigmen baik pada tempat yang terang maupun gelap. Selanjutnya uji biokimia. Uji biokimia itu yang pertama adalah uji niacin, di mana untuk mycobacteria itu menghasilkan asam nikotinat. Jadi nanti dia akan terakumulasi di medium. Caranya adalah dengan kloramin T, itu salah satunya. Itu pada biakan Mycobacterium tuberculosis yang hampir penuh, kita kasih 1 ml aqueous yang steril, kemudian digoreskan LD dengan OC, kemudian kita masukkan ke autoclave 121 derajat selama 60 menit, kemudian ambil 0,5 ml ekstrak, masukkan ke dalam tabung. Hasilnya positif itu nanti dia akan berwarna kuning, negatif itu tidak berwarna. Kalau kita lihat gambar di sini dengan uji niacin strip, untuk Mycobacterium tuberculosis itu dia akan memberikan warna kuning seperti ini. Tegang kuning. Sedangkan yang negatif itu dia tidak akan memberikan warna. Tuh. Jadi Mycobacterium itu Mycobacterium tuberculosis itu dia menghasilkan asam nikotinat karena dia hasilnya positif. Uji biokimia kedua adalah uji katalase tahan panas. Kenapa? Jadi untuk Mycobacterium tuberculosis dan beberapa Mycobacteria lainnya itu dia akan kehilangan aktivitas katalase jika dipanaskan sampai 68 derajat Celcius. Cara kerjanya kita akan melihat pada slide selanjutnya. Tapi untuk hasilnya dia positif jika terbentuk gelembung atau walaupun kecil, lalu negatif jika tidak terbentuk gelembung sampai 20 menit. Nah, caranya pemisihan itu, jadi pertama kita siapkan terlebih dahulu ya tabung sini, ini. Sini ya. Nah, misalnya kita buat tabung. Kita akan buat tabung satu, yang mana nanti tabungnya itu kita buat campuran dari H2O2 sebanyak 30% dan twin 80% yang sama banyak. Kita buat di salah satu tabung, kita pisahkan. Kemudian kita siapkan 1 ml, masukkan 1 ml ke tabung.
1 ml PBS, pH-nya 7 dalam tabung reaksi ini. Kemudian tambahkan beberapa sengkelit koloni, biarkan umur 2 sampai 4 minggu. Kemudian kita ada 1 ml ya. Kita bagi 2, masing-masing 0,5 ml, lalu 0,5 liter. Nah, ada 2 tabung ini. Untuk tabung 1 kita inkubasi dengan suhu 68 derajat Celcius ya selama 20 menit. Untuk tabung yang kedua itu kita diamkan dalam suhu ruangan selama 20 menit. Kemudian kita akan tambahkan tabung yang sudah kita pisahkan tadi yang terdiri campuran H2O2 dan tuen sebanyak 80%, dimasukkan ke dalam masing-masing tabung, kemudian jangan digoyang, amati selama 20 menit. Hasil positif itu terbentuk gelembung seperti ini, atau kira-kira gambaran hasilnya seperti ini. Dan juga ini hasilnya. Lihat sini untuk gambarnya. Nah, negatif itu tidak akan terbentuk gelembung sampai 20 menit kita mengamati. Oke, selanjutnya adalah uji biokimia reduksi nitrat. Nah, dari namanya, tujuannya itu untuk mengidentifikasi bakteri yang menggunakan nitrat sebagai akseptor elektron terakhir dan juga membedakan jenis mikroorganisme yang mampu mereduksi nitrat karena memiliki enzim nitrat reduktase. Hasilnya positif jika terbentuk gelembung, ada warna merah atau pink, negatif tidak ada gelembung dan tidak ada warna. Pada Mycobacterium tuberculosis itu akan membentuk warna merah seperti ini. Berarti dia positif, Mycobacterium tuberculosis itu menggunakan nitrat sebagai akseptor elektron terakhir dan juga memiliki enzim nitrat reduktase. Kemudian selanjutnya adalah uji katalase. Nah, cara uji katalase itu, caranya adalah sterilkan wire loop dengan cara dibakar pada busin sampai membara merah, kemudian ambil H2O2 dengan wire loop yang disterilkan, kemudian teteskan H2O2 yang menempel pada wire loop di atas tempat uji katalase, kemudian sterilkan wire loop dengan cara dibakar pada bunsen sampai membara merah, lalu dinginkan wire loop dengan mengibaskannya sebanyak 8 kali, lalu pastikan wire loop itu sudah dingin dengan menempel pada bagian agar yang kosong, maksudnya yang kosong itu ya tidak ada koloni bakterinya. Lalu ambil 1 koloni bakteri, lalu tempatkan dan aduk koloni bakteri yang telah diambil dengan H2O2 yang telah diteteskan di atas tempat uji katalase. Interpretasi hasilnya untuk uji katalase positif itu pasti ada buih atau busa pada H2O2 yang ditambahkan pada koloni bakteri. Kemudian untuk uji katalase yang negatif itu jika dia tidak terbentuk buih atau busa. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini hasilnya. Ini positif adanya buih. Jadi enzim katalase ini ibaratnya gini ya, itu enzim katalase itulah enzim yang memecah hidrogen peroksida menjadi oksigen dan juga H2O2. Nah, makanya ketika kita diteteskan larutan hidrogen peroksida karena si Mycobacterium tuberculosis itu dia memiliki enzim katalase ya, makanya dia positif, akhirnya timbullah tuh bubble-bubble. Karena dia sifatnya mengurai H2O2 atau hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2. Gambaran saya itu seperti ini. Kemudian adalah Haemophilus influenza. Nah, untuk Haemophilus influenza itu sendiri, secara mikroskopisnya itu adalah bentuknya batang pendek, tersebut juga dengan kokobasil, susunannya tunggal, warnanya merah, sifatnya gram negatif, metode pewarnaannya itu adalah gram. Nah, untuk makroskopiknya, dia tuh pH optimum untuk hidupnya itu ada di 7,4 sampai 7,8. Suhu optimumnya itu ada di 37 derajat Celcius. Untuk biarkan pada agar coklat itu dia akan membentuk kecil-kecil, bulat, konveks, mengkilat. Nah, daya tahannya dia maksimal ada di suhu 55 derajat Celcius. Kalau udah selama 30 menit itu dia akan mati. Nah, untuk tambahan, pada makroskopi kita kasih pada media agar darah, itu akan menemukan fenomena satelit. Ini kita letakkan yaitu fenomena apa? Ini pada koloni Staphylococcus aureus. Nah, ketika kita tambahkan Haemophilus influenza itu dia akan membentuk koloni seperti satelit atau disebut dengan satelitisme. Ini di sekelilingnya. Ini Haemophilus influenza, sedangkan ini Staphylococcus aureusnya. Nah, kemudian uji biokimianya. Uji biokimia pada Haemophilus influenza itu adalah uji indol, di mana dia positif ya pada yang bersimpai, jenis yang bersimpai untuk membentuk indol. Tujuannya untuk mengetahui apakah kuman ini punya enzim triptopanase sehingga kuman tersebut mampu mengoksidasi asam amino triptofan membentuk indol. Nah, interpretasi hasilnya tentu saja, kalau dia negatif itu dia tidak terbentuk lapisan cincin berwarna merah pada permukaan biakan, artinya bakteri ini tidak membentuk indol dari triptofan sebagai sumber karbon, sedangkan yang positif itu terbentuk lapisan cincin berwarna merah pada permukaan biakannya, lalu bakteri ini artinya membentuk indol dari triptofan sebagai sumber karbon.
Kalau kita lihat gambar sini, ini gambar warna merah. Nah, ini positif pada Haemophilus influenza, berarti artinya si Haemophilus influenza itu dia membentuk indol dari triptofan sebagai sumber karbonnya. Nih, seperti ini. Lalu uji biokimia yang selanjutnya adalah reduksi nitrat. Nah, pada reduksi nitrat itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi di Mycobacter tuberculosis, tujuan untuk mengetahui apakah bakteri itu menggunakan nitrat sebagai akseptor alketon terakhir dan juga apakah memiliki enzim nitrat reduktase. Nah, pada Haemophilus influenza itu didapatkan positif itu terbentuk warna merah seperti ini. Apabila negatif itu tidak ada gelembung maupun tidak menunjukkan warna. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk kurangnya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.